Halo, apa kabar sahabat Fajar Populer semua? Selamat berjumpa kembali. Isu gerilya bawah tanah demi pengaruhi vonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua mencuat. Indonesia Police Watch IPW memperingatkan, waspada lobi-lobi hukuman Ferdy Sambo. Isu adanya tangan-tangan yang berusaha untuk mempengaruhi hakim dalam memutuskan hukuman terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan tampaknya bukan isapan jempol belaka. Pasca pembacaan putusan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua semakin liar. Setelah sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD secara terang-terangan mengungkapkan adanya gerakan bawah tanah yang berusaha mempengaruhi hakim dalam putusan sidang kasus kematian Brigadir Yosua. Sosok ini bocorkan bahwa kebenaran adanya gerakan tersebut telah terdeteksi sejak kasus ini mulai bergulir. Meskipun kini Ferdy Sambo bukan lagi menjadi bagian dari institusi kepolisian Republik Indonesia, namun nampaknya kekuasaannya tidak hilang seketika. Putusan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap banyak kejanggalan, salah satu yang mengindikasikan bahwa upaya Ferdy Sambo bersama tim kuasa hukumnya masih sangat menguntungkan Ferdy Sambo. Kegamangan nampak dalam putusan penuntutan tersebut, terutama putusan penuntutan terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Mahfud MD selaku Menko Polhukam sempat menyebut adanya gerakan gerilya bawah tanah yang telah dilakukan sejumlah pihak untuk mempengaruhi vonis Ferdy Sambo. Isu gerilya bawah tanah untuk vonis Ferdy Sambo yang disebut oleh Mahfud MD pun mendapat tanggapan dari Ketua IPW Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga menilai kebenaran dari isu gerilya bawah tanah yang diucapkan oleh Mahfud MD. Walaupun menyebut demikian, Mahfud MD tetap meyakini bahwa Kejaksaan Agung tetap independen dan tidak mendapat tekanan dalam memutuskan tuntutan para terdakwa. Sementara Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa tuntutan Ferdy Sambo oleh jaksa yang diberikan seumur hidup itu masih memiliki kekurangan di akhir. Menurut Sugeng, tuntutan jaksa tersebut justru memberikan jalan hakim untuk dapat memutuskan lebih rendah. Jaksa sedang memberikan jalan untuk hakim memutuskan lebih rendah, ujar Sugeng Teguh Santoso dikutip dari YouTube Kompas TV Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Jalannya gimana? Yaitu hal yang meringankan. Jaksa memberikan tuntutan kepada terdakwa lain, hal-hal yang umum, tidak pernah dihukum, sopan di persidangan, mengakui perbuatan dimasukkan sebagai unsur yang meringankan, tambahnya. Menurut Sugeng, keanehan terjadi pada hal meringankan yang diberikan kepada Ferdy Sambo. Pada pembacaan tuntutan disebut tidak adanya hal-hal yang meringankan, namun tuntutan hukuman kepada Ferdy Sambo masih belum maksimal. Jaksa ini dengan bijaksana dalam tanda kutip itu akan membuka ruang buat hakim, supaya hakim mengisi itu. Ketika hakim mengisi itu ada alasan sosiologis untuk menurunkan putusan di bawah tuntutan. Ini kuncinya, terang Sugeng Teguh Santoso. Selanjutnya Sugeng juga menyebut adanya disparitas putusan pada keputusan jaksa menuntut Putri Chandrawati. Yang kedua soal disparitas, karena Ibu Pisi dan juga Ricky Rizal saya garis bawahi yang terlibat di dalam pembicaraan soal menembak ini dituntutnya 8 tahun. Ini pekerjaan yang berat buat hakim dalam konsep disparitas putusan, jelas Sugeng Teguh Santoso. Namun demikian, Sugeng sebenarnya menyebut bahwa hal itu dibolehkan karena Ferdy Sambo memiliki hak sebagai warga negara. Ya kan boleh dong. Ini adalah game. Ini adalah permainan bahkan menjadi drama. Semua pihak berhak untuk kemudian memperjuangkan kepentingannya masing-masing termasuk Sambo karena ini negara hukum. Ucap Sugeng Teguh Santoso. Setelah didudukan sebagai terdakwa dia itu bagaikan manusia yang segelap-gelapnya itu juga tidak benar. Dia punya hak. Tambahnya, asalkan menurut Sugeng, gerilya yang dilakukan Ferdy Sambo tersebut tidak melanggar garis demarkasi hukum pidana, suap, intimidasi dan menjanjikan sesuatu. Proses persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo CS masih belum berakhir. Setelah menghadapi sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terdakwa pembunuhan Brigadir J yakni Ferdy Sambo CS akan bersiap menghadapi sidang pembelaan pekan depan. Tak hanya Ferdy Sambo CS dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang akan menjalani persidangan, kasus perintangan penyidikan pun juga dijadwalkan masih menjalani proses persidangan pekan depan. Sehingga terdapat 2 perkara dalam kasus tersebut, yakni perkara pembunuhan dan juga perintangan penyidikan atau obstruction of justice. 2 agenda dalam persidangan Brigadir J, yakni agenda pembacaan pembelaan oleh pihak terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. JPU, atau pledoi untuk perkara pembunuhan berencana, serta agenda pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap para terdakwa untuk perkara perintangan penyidikan.
Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman serta sahabat Anda semua. Subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.